Media besar Belanda bahas naturalisasi timnas Indonesia. Metode jenius saling bujuk pemain jadi sorotan. Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Media Jepang takjub dengan para pemain keturunan. Piala AFF 2024 bilang PSSI sedang lobi klub luar negeri untuk lepas pemain ke timnas Indonesia. Energi tak kasat mata lenyap, Vietnam akui tak berdaya melawan timnas Indonesia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Media besar Belanda membahas naturalisasi timnas Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana cara PSSI menemukan pemain-pemain kelahiran Belanda untuk dinaturalisasi menjadi penggawa Garuda. PSSI era Ketua Umum Erick Thohir memang menjalankan proyek naturalisasi besar-besaran. Tujuan jangka pendeknya adalah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan terbukti, kini skuad Garuda menjadi satu-satunya tim ASEAN yang melaju hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Hal ini mencuri perhatian media Belanda, tepatnya radio NPO 5. Mereka juga mewawancarai langsung wartawan Belanda yang punya garis keturunan Indonesia, yaitu Neil Petersen. Mereka penasaran bagaimana PSSI bisa menemukan pemain-pemain berbakat yang punya darah merah putih. Wawancara tersebut diunggah dan diterjemahkan di YouTube Yusa Nugraha. Ya, itu mereka harus mencari. Sekarang juga ada agensi dari Belanda yang fokus bertugas untuk hal itu, kata Neil Petersen. Neil juga mengulas kecerdikan para penggawa timnas Indonesia yang saling bujuk. Misal, ada Calvin Verdong yang merayu Miss Hilgers atau Ragnar Oratmangun yang membujuk oleh Romeni. Sekarang bahkan tak cuma agen, pemain-pemain yang sudah join di timnas Indonesia, mereka membujuk pemain lainnya. Romeni saat ini belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Striker FC Utrecht itu akan menjalani proses naturalisasi dan ditargetkan selesai pada Maret 2025. Berita selanjutnya, media Jepang memberi reaksi yang takjub terhadap dampak yang diberikan oleh para pemain keturunan terhadap timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalah telak dengan skor 0-4 dari Jepang, namun berhasil mengukir kemenangan penting atas Arab Saudi. Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol, namun peran para pemain lainnya tentu tidak bisa diremehkan dalam tim asuhan Shin Taeyong. Ragnar Oratmangun juga memberikan assist untuk gol pertama, selagi Calvin Verdong memberi bantuan besar dalam proses penciptaan gol kedua. Selain itu, ketangguhan JITSS Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga Martin Pes di bawah Mistar juga perlu disanjung, karena mereka mampu meredam serangan-serangan Arab Saudi hingga tak kebobolan sama sekali selama 90 menit. Peran pemain keturunan yang hadir lewat naturalisasi juga telah menjadi perbincangan media Jepang. Selama beberapa tahun terakhir, Federasi Sepak Bola Belanda telah menjadi tempat strategis dan sistematis untuk menaturalisasi pemain yang memiliki keturunan Indonesia dan bermain secara profesional. Demikian ulasan media Jepang. Dampaknya dapat segera dirasakan. Beberapa pemain ini merupakan para pemain kunci di Liga Italia Serie A dan juga Liga Belanda. Demikian sambungnya. Mereka pemain naturalisasi timnas Indonesia juga bermain dengan hati dan cinta terhadap Indonesia. Dengan sejumlah pemain naturalisasi, mereka mencapai putaran akhir kualifikasi Piala Dunia, mengalahkan tim Arab Saudi yang kuat dan ada peringkat ketiga pada matchday ke-6. Target timnas Indonesia adalah melanjutkan perjuangan ke putaran keempat atau bahkan play-off bila perlu. Namun kini ada peluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Mereka tak hanya menatap play-off di zona Asia, namun juga peringkat kedua yang akan memberikan tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Tambah media itu. Dan sebagai informasi, untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, timnas Indonesia perlu finish di 2 besar dan itu terjangkau saat ini. Berita selanjutnya, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa komunikasi dengan klub-klub tersebut terus dilakukan hingga sampai saat ini. Ia pun mengaku beberapa di antaranya sudah memberikan kepastian dan ada juga yang belum. Pada Rabu 27 November 2024, Sumarji mengatakan saat ini pihaknya masih berkomunikasi, ada yang sudah memberikan jawaban akan bisa berkumpul nanti setelah tanggal 5 Desember. Ada juga yang bisa datang nanti pada saat semifinal. Sumarji pun juga menjelaskan salah satu pemain yang baru bisa dilepas jika timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024 adalah Rafael Struijk. Brisbane Roar bersedia juga melepas Rafael saat Piala AFF 2024 memasuki babak semifinal. Artinya, dia baru bisa bergabung jika Indonesia lolos dari fase grup.
Ketika dikonfirmasi kembali terkait siapa saja yang sudah diberikan izin oleh klubnya, Sumarji belum bisa menjelaskan secara detail. Dia mengatakan nanti pihaknya akan mengupdate, masih berkomunikasi terus. Kata Sumarji yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI tersebut. Beralih pada berita selanjutnya, Vietnam menyinggung energi tak kasat mata yang lenyap di tangan timnas Indonesia usai menelan kekalahan sepanjang tahun 2024. Ya, Vietnam memang menyinggung energi tak kasat mata mereka yang lenyap di tangan timnas Indonesia usai menelan kekalahan sepanjang tahun 2024. Kekalahan pertama yang diderita Vietnam dari timnas Indonesia dimulai dari pertemuan di fase grup Piala Asia 2023 Qatar. Vietnam yang saat itu masih ditekangi oleh Philippe Troussier kalah dengan skor tipis 0-1 lewat gol tunggal Asnawi Mangku Alam. Kekalahan tipis Vietnam dari timnas Indonesia kemudian berlanjut di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim asuhan Philippe Troussier kembali kalah dengan skor 0-1 lewat gol tunggal Egy Maulana Fikri sebelum petaka terjadi di Stadion Mai Dinh, Hanoi. Di hadapan publik sendiri, Vietnam terbantai dengan 3 gol tanpa balas dari Jay Itzes, Ratnar Orotmangun, dan juga Ramadan Sananta. Kekalahan itu sekaligus juga membuat Philippe Troussier kehilangan posisinya usai Federasi Vietnam resmi memecatnya. Kini, kedua tim akan dipertemukan kembali di ajang SEA Games, yaitu di ajang ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF 2024, mengingat kedua tim berada dalam satu grup. Namun sebelum itu, publik Vietnam menyoroti kondisi timnas mereka saat ini yang tak hanya kehilangan kekuatan saat melawan timnas Indonesia, akan tetapi juga kehilangan semangat juang dalam bertanding. Bahkan energi tak kasat mata yang Vietnam miliki pun lenyap di hadapan Indonesia. Dalam tulisan dantri.com.vn mengatakan, fondasi keberhasilan tim Vietnam terletak pada semangat juang yang tangguh, tidak kenal takut menghadapi musuh sekuat apapun. Para pemainnya bermain percaya diri dan berani meski menghadapi tim-tim papan atas benua seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Satu hal yang mudah dilihat, tim Vietnam tidak hanya kehilangan kekuatan tapi juga kehilangan semangat dalam kekalahan terbaru melawan Indonesia. Kebetulan tim asuhan pelatih Shin Tae-yong juga menunjukkan semangat yang sama dengan tim Vietnam untuk berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Energi tak kasat mata yang dimaksud Vietnam di sini adalah semangat dan psikologi yang baik yang tak mereka miliki sepanjang 2024 melawan Indonesia. Vietnam membandingkan momen saat ini dengan Piala AFF 2018, di mana saat itu pemain timnas Indonesia mengakui lebih sulit bertemu Vietnam ketimbang Thailand. Kini semuanya telah berubah. Kekuatan timnas Indonesia era Shin Tae-yong bahkan bisa dengan mudah digunakan untuk mengalahkan Vietnam dan Thailand. Konon ketika Anda memiliki semangat dan psikologi yang baik, Anda akan memancarkan energi tak kasat mata yang membuat lawan Anda takut. Jelang Piala AFF 2018, pemain Indonesia itu mengaku lebih khawatir bertemu tim Vietnam dibanding Thailand. Kekalahan berturut-turut melawan Indonesia menyeret tim Vietnam kembali ke masa sebelum pelatih Park Hang-seo muncul. Belum memiliki kekuatan dan psikologi yang menjadi kendala terbesar, kini energi tak kasat mata Vietnam lenyap di hadapan Indonesia. Tulis dantri.com.vn lagi. Begitulah publik Vietnam mendeskripsikan nasib mereka saat ini ya. Kekuatan timnas Indonesia era Shin Tae-yong memang tak terbantahkan.